karena itu Allah mengirimkan para nabi-nabinya Allah. Allah mengirimkan perwakilan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia. Kalau umpama kita tak sambung dengan nabi kita, tidak mungkin kita itu bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal nabi kita, kalau sekarang Nabi Muhammad, tidak mungkin kita itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pas waktu nggak ada nabi, periode di mana nggak ada nabi, orang itu pada bingung tujuan manusia hidup itu apa. Yang diinginkan manusia hidup itu finalnya apa? Garis finishnya apa? Ketika sudah meninggal apa yang kita dapat? Kalau kita meyakini Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggal ada surga dan ada neraka nanti. Tapi kalau umpama kita nggak mempunyai tujuan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hidup kita itu sudah setelah meninggal sudah selesai. Setelah meninggal itu sudah selesai. Tujuan kita tercapai atau tidak kita nggak tahu kalau umpama kita nggak sampai meninggal. Contoh, kalau kita tujuannya itu adalah untuk Allah, jadi yang mana kita sudah meninggal itu ada balasan Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak, yang lebih agung, otomatis apa? Kita meninggal itu punya pegang tujuan hidup. Dalam artian apa? Meninggal dalam keadaan yang baik. Sehingga kita apa? Subuh-subuh ngaji, berangkat ngaji, sholat berangkat sholat, kemudian sholawatan berangkat sholawat, karena kita mempunyai tujuan hidup. Tapi kalau umpama kita tidak mempunyai tujuan hidup, tidak mempunyai tujuan hidup setelah meninggal, maka apa? Tujuan kita tidak tercapai. Contohnya, orang cuma mengejar tujuan utamanya adalah contoh dunia. Maka kita nggak bisa memastikan dalam artian apa? Kita itu bisa mencapai dunia yang kita inginkan atau belum? Sudah atau belum? Belum tentu. Kenapa? Hidup dan mati seseorang itu adalah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kadang ada orang baru merintis usaha, kemudian dia sudah meninggal. Kira-kira tujuannya tercapai atau tidak? Kemudian orang kalau cuma tujuannya untuk memperkaya dirinya, kalau setelah meninggal dinikmatin atau enggak? Dinikmatin atau enggak? Tapi kalau umpama kita tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggal itu ada perkara yang dibalas oleh Allah, baik itu kebaikan ataupun keburukan, itu kita bisa menikmatinya. Beda, ya. Ada perkara yang tidak bisa dinikmati karena dia sudah meninggal. Tapi apa? Kalau kita bisa menikmati, makanya Anas kulluhum niyam. Sekarang itu manusia itu pada tidur, meskipun matanya melek nggak, tapi sejatinya tidur. Nanti kalau sudah melek, sudah meninggal, baru melek. Oh, ternyata seperti ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang baik dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian siksaan Allah begitu pedihnya ketika kita sudah meninggal dunia, baru kita bangun semuanya. Sampai apa? Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya ini hidup sehari saja untuk bisa khusus beribadah kepadamu, ya Allah. Tapi kalau sekarang, ayo ngaji-ngaji enaknya turu. Enaknya tidur, enaknya lihat TV dan lain sebagainya. Kita nggak bisa merasakan pada saat ini, nggak bisa merasakan. Tapi apa? Kita mempunyai tujuan hidup.
Yang mana apa? Yang kita kerjakan mulai dari lahir, ya, mulai kita dewasa, ya. Ketika kita sudah balik akal, maka apa? Kita menanggung diri kita sendiri. Mulai dari balik sampai meninggal, itu semuanya akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ada balasannya dari Allah. Sekecil apapun kebaikan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita hidup di dunia ini, ya, itu mendapatkan balasan, mendapatkan upah dari Allah Subhanahu. Tapi coba mohon maaf ya, kalau tadi, ya, yang kalau tadi umpama, oh saya targetnya umpama sekarang itu saya pengen jadi miliarder, apa? Miliuner, miliarder atau milioner. Ya. Dikejar terus. Umpama sudah mendapatkan uang 1 miliar, 2 miliar, kemudian apa? Kita bisa menikmati sampai habis? Belum tentu. Belum tentu. Emang ibu mau uang 2 miliar habis? Biasanya apa? Sedikit diawet eman nanti habis, eman nanti habis. Kalau lama-lama kayak gitu ternyata apa? Kita bisa menikmati nggak? Takut, masih ada ketakutan uangnya habis, padahal uangnya banyak. Kira-kira bisa menikmati nggak? Ternyata apa? Nggak sampai habis menikah. Berarti apa? Kita belum pantas mendapatkan apa capeknya kita mengumpulkan uang sampai 1 miliar. Apa yang kita dapat itu setimpal atau enggak? Paham nggak maksud saya? Apa yang kita dapat capek dan lain sebagainya mendapatkan uang 1 miliar, kemudian apa? Kita mengeluarkannya sedikit. Takut kalau umpama uang 1 miliar sampai meninggal pun uang 1 miliar masih banyak. Kira-kira kita setimpal nggak dengan capek kita? Tidak. Setimpal nggak? Tidak setimpal. Tapi apa? Kalau kita tujuannya setelah meninggal itu ada surga, ada neraka, ada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup setelah meninggal, maka itu semuanya setimpal. 100%. Kita melakukan kebaikan sedikit saja dibalas oleh Allah. Kita melakukan keburukan sedikit saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai apa? Sampai kalau umpama kita melakukan kebaikan, orang yang lainnya nggak pada tahu semuanya, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja nggak cinta pada diri kita sendiri. Cinta nggak mungkin. Kita itu gak cinta pada diri kita sendiri. Kok bisa? Kita rela menyakiti diri kita karena sesuatu perkara yang tidak berguna. Contoh, Bu, saya dalam dirinya sendiri kan? Saya kan? Kalau umpama sudah punya penyakit yang namanya kolesterol, kira-kira masih makan daging atau enggak? Tapi kalau yang lainnya makan daging gimana? Pengen makan enggak? Sudah batuk pengen minum es enggak? Yang senang es sudah batuk esnya tetap minum. Yang suka sambal pedes itu sudah pulas, besoknya makan sambal lagi enggak? Kita tidak sayang pada diri kita sendiri. Tapi Allah sayang kepada diri kita. Allah sayang kepada diri. Allah mengatur. Ya. Allah mengatur dengan cara bagaimana sehat. Allah mengatur bagaimana dengan cara bersih. Contoh, ya. Kita itu senang bersih kan? Senang bersih. Tapi
kita itu melakukan kebersihan setiap hari atau Setiap hari. kalau ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak Ya. kalau bapak-bapak coba kalau ibu-ibu wangi-wangi biasanya, meskipun tua juga wangi. Tapi kalau bapak-bapak coba itu padahal apa? Allah lebih cinta kepada kita. Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita, menyuruh untuk hidup bersih, menyuruh hidup untuk tertib, menyuruh hidup untuk baik. Itu Allah SWT. Tapi kadang kita itu nggak cinta pada diri kita sendiri. Kembali lagi. Jadi kita itu bisa kenal Allah melalui siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menyampaikan yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aturan-aturan Allah itu lewat mana? Ada namanya malaikat Jibril. Malaikat ini sebagai penyambung. Kemudian apa? Apa pegangannya, pedomannya apa? Ada namanya kitab, ada namanya Al-Qur'an. Ini pedoman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya adalah hujjah, dalil. Kemudian apa? Pedoman kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita bermuamalah baik dengan Allah ataupun dengan manusia. Kemudian di situ dikisahkan bagaimana cerita-cerita Nabi terdahulu. Di situ dikisahkan bagaimana umat-umat terdahulu yang mana apa? Untuk mengingatkan kita bagaimana kalau kita itu tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya Nabi Musa nggak mau memegang nggak mau menerima kitab Taurat. Umatnya Nabi Musa nggak mau menerima kitab Taurat. Jadi umatnya Nabi Musa, Bani Israel, mereka itu mengidam-idamkan, menginginkan suatu nabi utusan Allah untuk mengangkat derajatnya umat Bani Israel. Menginginkan akhirnya apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Musa. Yang mana Nabi Musa ini bisa mengangkat derajatnya Bani Israel, yang asalnya dulu Bani Israel di kerajaannya Fir'aun itu cuma menjadi apa? Kayak buruh babu jadi pekerja paling bawah, kadang dikasih makan, kadang tidak. Makanya mereka apa? Minta kepada Allah supaya dikirimkan Nabi yang mana bisa mengangkat derajatnya Bani Israel. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Nabi Musa sebagai Nabi dan apa? Menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun sampai Fir'aun dan bala tentaranya itu semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bani Israel ini menetap di Palestina. Kemudian apa? Dia menjadi khalifah di situ. Derajatnya menjadi tinggi. Yang asalnya jadi bawah sekarang jadi khalifah yang menguasai daerah Palestina pada waktu itu. Kemudian apa? Kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa menurunkan kitab yang mana untuk pedomannya umat Bani Israel. Apa mereka? Mereka semuanya enggak mau. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semua Bani Israel, dimatikan. Kemudian dihidupkanlah lagi. Ini singkat ceritanya seperti itu. Jadi apa? Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran
itu adalah kisah bagaimana kalau kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kitab di sini itu isinya apa? Pegangan kita untuk hidup yang baik, hidup yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Makanya di mana-mana itu ada kitab. Kita belajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, baru ada kitabnya, ada bukunya, ada. Kita baca maulid, ada bukunya, ada. Ya. Kemudian apa? Kemudian di kenegaraan umpama ada pedomannya enggak? Ada. Undang-undang Negara Republik Indonesia. Kemudian turun lagi ya, di kabupaten namanya, di provinsi ada pegangan aturannya ada. Di kecamatan sampai di tingkat desa pun ada aturannya, ada bukunya, ada ART-nya. Semuanya itu ada pedomannya, sehingga apa? Sehingga di situ itulah yang dijalankan. Sama bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk dijalankan umatnya. Jadi enggak bisa ditawar lagi. Dan Al-Quran itu tidak tergerus oleh zaman, tidak tergerus oleh masa. Dari buku berarti sudah berapa? 1445. Itu Al-Quran masih asli. Kira-kira ada nggak yang umurnya 1445 masih hidup? Ada? Dan ada yang masih hidup. Kira-kira kalau umpama buku ini, kitab ini kira-kira kertasnya itu kuat sampai berapa tahun? Sampai 1000 tahun bukan? Ya, tidak kuat. Tapi apa? Al-Quran masih ada. Hadisnya Nabi Muhammad masih ada, masih asli. Sampai mulai dulu sampai sekarang itu asli. Karena apa? Banyak orang yang mana mereka mempelajari Al-Quran, banyak orang mempelajari hadis, kemudian apa? Mereka tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jaga itu bukan manusia, yang jaga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang jaga manusia kuatnya berapa? Ya. Kalau yang jaga manusia itu kuatnya paling berapa jam? Tapi kalau yang jaga Allah, la yamutu, Allah tidak pernah mati. Allah kalau kita masih tidur, tapi Allah sama kisahnya dengan apa? Dengan kisahnya bedil emas, anak sapi emasnya Bani Israel, ada dalam surat Al-Baqarah. Kapan-kapan kita cerita. Yang jelas apa? Kalau kita itu pasrahkan kepada Allah, kalau kita titipkan kita kepada Allah, maka akan bagus. Tapi kalau umpama kita itu titipkan pada orang, bergantung pada orang, akan rusak. Contoh, ibu kok cuma bergantung pada suami, repot. Suami kok bergantung cuma pada istri, repot. Anak kita bergantung pada orang tua, repot. Ya. Kemudian apa kebalikannya, kita bergantung pada anak juga, repot. Karena apa? Manusia itu berubah. Sekarang baik, besoknya sekarang tersenyum, 1 jam lagi sudah. Sekarang ngantuk, setelah itu ini berubah manusia. Kalau hatinya lagi baik, lagi enak, semangat. Tapi kalau umpama hatinya lagi gak enak, malas. Kalau lagi enak dengan istrinya, maunya apa-apa dikasih. Tapi kalau lagi gak enak, dikasih kamu. Gak mungkin dia. Ini manusia.
Tapi apa kalau umpama kita itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala? Pernikahan bukan kok cuma ini ada apa? Pernikahan ini atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Mau istrinya lagi bahagia atau suaminya lagi bahagia senang dengan istrinya, bagus. Mau suaminya lagi gak enak ya, gak enak hati, lagi banyak masalah kepada istrinya jelek, tetap bagus. Kenapa? Atas dasar Allah Subhanahu. Allah menyuruh untuk saling mengasihi antar suami dan istri. Itu udah, saya nggak pikirkan yang lain. Ya penting Allah menyuruh untuk saling mengasihi, walaupun suami saya seperti apa, walaupun istri saya seperti apa, udah. Saya berkatanya atas nama Allah. Saya disuruh mencintai suami saya, apapun suaminya, apapun kebaikannya, apapun buruknya, saya disuruh cinta sama suaminya. Kira-kira ya, kalau itu atas dasar Allah, mau suaminya buruk, mau suaminya jelek, mau suaminya baik, tetap dia cinta kepada suami. Benar nggak? Seperti itu. Ya, itu benar. Tapi kalau umpama, mohon maaf ya, kalau atas dasar cuma suaminya saja, bukan suami, atas dasar apa? Atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Oh, pas waktu kenalan umpama baik, ternyata dari suaminya bisa repot. Ini saya sering jelaskan. Sama hubungan seperti ini. Hubungan dimanapun, kita tetangga kita, mau tetangga kita buruk, mau tetangga baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak iman seorang kalian dari semuanya sampai dia memuliakan tetangga. Sampai disuruh untuk memuliakan, baik itu tetangga itu Islam, baik tetangga itu bukan Islam, baik tetangga itu baik ataupun buruk, semuanya kita muliakan. Ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan manusia kan enggak, kalau buruk balas, kalau baik balas baik. Kalau kita seperti itu, kalau buruk lebih balasannya tambah lebih buruk. Ini kita, hukum kita seperti itu. Tapi enggak, yang diharapkan Allah enggak seperti itu lewat Nabi Muhammad. Kalau umpama orang lain buruk, kita tambah baik. Bisa enggak? Susah. Ya. Kalau orang itu enggak pernah senyum kepada kita, kita harus senyum. Itu hukum Allah. Itu aturan Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh sholat oleh Allah. Lagi sholat, disuruh sholat oleh Allah. Mau keadaan kita susah, mau keadaan kita senang, mau keadaannya itu lagi di sawah, mau keadaannya seperti apapun, tetap perintah Allah disuruh sholat. Repot, apanya yang repot? Allah memberikan sesuatu, mewajibkan sesuatu, nggak ada yang repot. Kalau nggak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, bisa tiduran. Kalau nggak bisa tiduran, cuma bisa isyarat. Kalau umpama pas waktunya di sawah, tinggal kita cari di kiblatnya. Oh, kiblatnya di sana. Emang nggak boleh sholat di sawah? Boleh. Ya. Puasa juga seperti itu, puasa disuruh puasa. Oh, saya tidak kuat puasa, saya sudah tua. Kalau memang fisiknya sudah tua, ya nggak kuat puasa, maka apa? Ada jalan lain membayar fidyah. Tapi syaratnya nggak kuat benar, jangan nggak kuat dibuat. Wah, alasan saya sudah nggak kuat ini. Mau belum dicoba nggak kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan sesuatu itu mudah.
itu mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang, sehingga apa? Sehingga besok gak ada alasannya orang itu mohon maaf kalau nggak sholat itu tetap dihukum apapun alasannya. Coba alasannya apa?